menerangkan kepada kita kalau sodakoh itu tidak harus dengan harta. Ada sodakoh yang lain, perkara-perkara yang lain yang kalau kita lakukan itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang sodakoh. Tapi bukan berarti kalau orang punya kelebihan harta kemudian cukup dengan ini, tidak. Punya kelebihan harta juga keluarkan sedekah dari hartanya. Karena sedekah dengan harta itu juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa seakan dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sedekah itu macamnya banyak. Sebagaimana rezeki. Rezeki kalau kita pahami hanya sekedar dengan harta berarti kita mempersempit kalimat rezeki. Karena rezeki bukan hanya harta. Rezeki ada berupa kesehatan yang terkadang lebih mahal daripada harta. Kita dikasih misalnya hari ini dikasih harta sama Allah berlimpah, tapi dikasih sakit, apa nikmatnya? Jadi kesehatan itu juga termasuk rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi rezeki dengan apa? Istri yang salehah, istri yang muti'ah, taat. Ada lagi rezeki apa? Anak-anak yang soleh, solehah. Jadi rezeki itu banyak, tidak hanya terkotak atau hanya dimaksud dengan harta. Jadi rezeki itu adalah banyak. Begitu juga dengan bersyukur, kemudian bersedekah. Sedekah itu juga bukan hanya dengan harta, namun dengan perkara-perkara yang tadi dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu juga bisa mendapatkan amalan sedekah atau pahalanya sedekah. Pada kesempatan yang lalu kita juga sudah bahas, Nabi Muhammad jelaskan seseorang yang membantu orang lain naik ke atas tunggangannya itu sudah bagian dari sedekah. Atau ada orang lain naik ke tunggangannya tapi nggak mampu ngangkat barangnya, kemudian engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangannya, maka itu bagian dari sedekah. Engkau menyatukan dua orang yang sedang bertikai, itu juga bagian daripada sedekah. Jadi sedekah ini macam-macamnya banyak. Nah, ini bedanya fakir miskin di zamannya Nabi Muhammad sama fakir miskin di zaman kita. Fakir miskin kalau di zaman kita mungkin orang yang miskin datang butuh bantuan. Tapi mereka fuqara wal masakin ini di zamannya Rasulullah SAW, mereka datangi Nabi Muhammad bukan minta uang. Mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk apa? Mengeluh. Dan mereka mengeluhnya ini bukan karena mengeluh kemiskinan mereka, tidak. Mereka nerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar. Mereka datang kepada Rasulullah SAW ingin cari solusi, bukan daripada kesempitan hidupnya, tapi mereka berkata, ya Rasulullah, ini orang-orang yang kaya bisa ngalahkan kita. Jadi datang kepada Nabi Muhammad tanya bagaimana caranya supaya mereka itu tidak dikalahkan oleh orang-orang kaya dalam hal beribadah. Karena mereka berpikir, orang kaya ini sholat, kita juga sholat. Orang kaya ini puasa, kita juga puasa. Setiap amal yang wajib yang Allah perintahkan kepada kita, kami fakir miskin melakukannya, mereka orang-orang kaya juga melakukannya. Tapi mereka masih bisa mengalahkan kita dengan apa? Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, sedangkan kami nggak bisa. Mereka yatasaddad bifudhuli amwalihim. Mereka bisa haji, kami nggak bisa. Mereka bisa umrah, kami nggak bisa. Dan masih banyak amal-amal yang mereka bisa lakukan dengan hartanya, sedangkan itu kami nggak bisa. Jadi mereka datangin Nabi Muhammad SAW untuk mengeluh, ini bagaimana caranya supaya kita ini tidak dikalahkan sama orang-orang kaya. Nggak mungkin Allah itu menciptakan makhluknya kemudian yang ini diciptakan bisa, golongan yang ini bisa ngalahkan yang ini. Pasti ada solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Datang mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar ucapan para fakir miskin ini, Rasulullah berkata kepada mereka, awalaisa qad ja'alallahu lakum, bukankah sama Allah telah diberikan, dibuatkan untuk kalian ma tasaddaqun, untuk kalian bisa bersedekah. Berarti ada solusi sekarang. Oh, kalau orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan hartanya, Nabi Muhammad bersabda kepada kita, qad ja'alallahu, telah diberikan kepada kalian, telah diciptakan untuk kalian, telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian supaya bisa bersedekah. Berarti ada solusi.
Apa itu ya Rasulullah? Maka dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan yang kalau dikerjakan pahalanya sebagaimana pahala sedekah. Jadi mereka para fakir miskin ini datang bukan karena iri, bukan karena enggak terima. Terus datang ke Nabi bilang, saya ini tidak bisa seperti orang kaya, mending jadikan saya kaya biar saya jadi orang yang bisa bersedekah seperti mereka. Enggak. Mereka sama sekali tidak menuntut keadaan. Mereka menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan miskin ya alhamdulillah, dijadikan kaya juga alhamdulillah. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau menolak hidup yang seperti hidupnya orang kaya, ditolak sama Nabi Muhammad. Beliau lebih milih hidup sederhana. Jadi para fuqara wal masakin itu merasa bahagia luar biasa ya ketika hidup di zaman Rasul SAW. Karena pemimpin mereka bukan orang yang terus kaya raya bergelimang harta, tidak. Nabi lebih memilih hidup yang sederhana. Nah, mereka kemudian mendatangi Nabi Muhammad bukan karena iri, bukan karena tidak terima atas yang Allah berikan kepada mereka, tapi cari solusi bagaimana bisa punya amalan seperti orang-orang lain yang punya kelebihan harta. Bagaimana bisa bersedekah, bagaimana supaya mereka tidak disalib, tidak didahului dalam beramal oleh orang-orang yang memiliki harta lebih. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah diberikan kepada kalian, diciptakan untuk kalian, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kalian, sesuatu yang bisa kalian gunakan untuk bersedekah. Maka di sini kita harus tahu bahwasanya sedekah tidak harus dengan harta. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan keluar untuk mendapatkan pahalanya sedekah dari amal-amal soleh yang pahalanya, ganjarannya seperti orang yang bersedekah. Nabi kemudian bersabda, inna, sesungguhnya bikulli tasbihatin, dalam setiap tasbih kalimat subhanallah, sadaqah, ai ajran ka ajri sadaqah, yaitu pahalanya seperti pahalanya orang yang bersedekah. Kalimat takbir dibaca seperti pahalanya orang sedekah. Kemudian kalimat tahmid, kalimat tahlil, amr bil ma'ruf wan nahi anil munkar, ini semua kalau dilakukan oleh seseorang pahalanya seperti pahala bersedekah. Apalagi kalau kita baca semua. Ini al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang disebut dengan baqiyatus shalihah. Kalau kita baca satu, ya pahalanya seperti orang yang sedekah. Subhanallah, sedekah. Alhamdulillah, sedekah. Allahu akbar, sedekah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sedekah. Hanya dengan bacaan itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan kita itu seperti orang yang sedang bersedekah. Jadi pahalanya sedekah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau baca satu. Kalau kita baca semua baqiyatus shalihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, satu kali kita dapat seperti orang yang sedekah 4 kali. Kalau baca 10 kali, 40 kali, baca 100 kali, 400 kali, dan terus berkelipatan. Jadi ada amal-amal soleh yang pahalanya seperti orang yang bersedekah. Keluar dari rumah dan jalan ke masjid, 1 langkah dapat 1 kebaikan. Kaki kirinya melangkah menghapus 1 keburukan, kaki kanannya melangkah tercatat baginya 1 kebaikan. Padahal langkah kaki, tapi langkah kakinya dijadikan amal soleh. Kalau kita ngelangkah 100 kali berarti ada amal baik 100 kali yang dicatat sama Allah untuk diri kita. Padahal dalam sehari, andai kata kita nggak jalan ke masjid untuk sholat jamaah, belum tentu kita bisa berbuat baik sebanyak 100 kali. Belum tentu kita bisa beramal soleh sebanyak 100 kali. Tapi jalan tadi ke masjid untuk melaksanakan sholat, setiap langkahnya mendatangkan 1 kebaikan. 100 langkah, ya kau dianggap hari itu berbuat 100 kali kebaikan, amal hasanah. Kalau 500 langkah, ya berarti 500 hasanah yang Allah berikan kepada dirimu. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya Allah berikan dengan amalan tersebut. Seperti tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf, nahi munkar, itu pahalanya seperti pahala seseorang yang bersedekah. Wa ruwiya anna Ummu Hani binti Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh bahwasanya Ummu Hani binti Abi Thalib, jadi saudara wanitanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
pernah mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an aqulahu wa ana jalisah. Ajarkan kepadaku sesuatu ya Rasulullah yang bisa aku ucapkan, yang bisa aku baca ketika aku duduk. Jadi Ummu Hani nggak mau duduknya itu nggak dapat pahala, nggak mau duduknya itu hanya buang-buang waktu. Ajarkan aku sebuah amalan ya Rasulullah yang kalau saya sedang duduk bisa saya amalkan. Maka diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat, sabbihillah mi'ata tasbih, sabbihillah mi'ata tasbihah fa innaha ta'dilu mi'ata ragabah. Kalau kau duduk, bacalah tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 tasbih. Pahalanya seperti engkau memerdekakan 100 budak. Padahal merdekakan 1 budak aja pahalanya luar biasa. Dan tidak semua orang bisa punya budak. Kalau zaman dulu orang bisa beli budak itu kayak di zaman sekarang orang bisa beli mobil. Jadi harganya mahal. Beli budak, beli manusia, hamba sahaya. Apalagi memerdekakan. Biasanya kalau memerdekakan atau mensedekahkan sesuatu yang mahal itu butuh hati yang kuat. Karena manusia itu cenderung cintanya pada dunia kan luar biasa. Jadi nggak semua orang walaupun dia bisa beli budak, bisa memerdekakan budak. Terkadang ada orang punya budak 10, tapi untuk memerdekakannya susah. Karena apa? Akan kehilangan harta yang besar. Belum lagi kalau yang punya laki, budaknya yang dia punya budak wanita. Budak wanitanya cantik, lebih lagi berat. Nah, memerdekakan budak itu susah, tapi pahalanya besar. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau kau duduk bertasbihlah kepada Allah sebanyak 100 tasbih. Maka ganjaran yang Allah akan berikan kepada dirimu seperti engkau memerdekakan 100 budak. Jadi di sini ada ganjaran yang Allah berikan seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Tapi bukan berarti terus kalau punya harta nggak bersedekah, lebih baik saya sedekah dengan bacaan saja. Tidak. Di sini kalau kau tidak mampu maka ada gantinya. Dan kalau kau sedang tidak duduk dan tidak ada kerjaannya, bacalah bacaan ini supaya engkau mendapatkan pahala yang berlimpah tadi. Tapi bukan berarti terus kalau ada orang punya harta dia lebih milih baca bacaan ini aja. Nah, ini pelit, tidak bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Padahal kalau dia mengeluarkan hartanya, bertambah hartanya, dan juga dia tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wahmidillah, dan bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata tahmidah, dengan 100 tahmid. Jadi duduk tadi diperintahkan yang pertama subhanallah, tasbih sebanyak berapa? 100 kali. Pahalanya seperti orang yang memerdekakan 100 budak. Kemudian baca juga tahmid, alhamdulillah. Berapa banyak ya Rasulullah? 100 kali. Kata Rasulullah, pahalanya seperti engkau mensedekahkan 100 kuda yang sudah dengan ada tempat duduknya itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100 ekor kuda yang sudah dipakein kulit itu buat tempat duduknya, buat perang. Dan 100 ekor kuda itu kau sedekahkan untuk mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beli kuda 1 saja kemudian dititipkan untuk orang yang mau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala saja butuh biaya mahal. Tapi bagi yang mampu ketika duduk dia baca tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, 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 alhamdulillah 100 kali ini, maka akan mendapatkan pahala orang yang mensedekahkan 100 ekor kuda yang sudah penuh dengan peralatannya untuk berjalan di jalan Allah atau digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa kabbirillaha mi'ata marrah, wa kabbirillahi mi'ah, dan bertakbirlah kepada Allah 100 takbir, 100 kali bertakbir. Ta'dilu laki mi'ati badanah muqalladah, maka engkau seperti mendapatkan pahala orang yang bersedekah 100 ekor unta. Jadi 100 ekor unta kau dapatkan, dan masih disebut sama Nabi apa? Mutaqabbalah, diterima sedekahnya. Ada orang sedekah mengeluarkan 1000 tapi karena riak, karena sombong, karena akhirnya sedekahnya tidak diterima. Ini pahalanya berlimpah.
Ada sekian banyak pahala yang Allah siapkan, dan pahalanya dan sedekahnya tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bersabda, "Wa hallilillah," dan bertahlillah kepada Allah Subhanahu wa taala mi'ata tahlilah, sebanyak 100 tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sebanyak 100 kali. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau apa? Dan perhitungan ini kalau kau baca la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka engkau akan mendapatkan kebaikan yang memenuhi antara langit dan bumi. Dan tidak ada amal manusia pun di hari itu yang naik kepada Allah seperti amalmu, terkecuali ada orang yang membaca atau mengamalkan seperti yang kau amalkan. Jadi seandainya engkau duduk, kemudian kau baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 100 kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 100 kali. Kemudian tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali. Maka pahalanya seperti apa? Seperti orang yang nyedekahkan 100 hamba sahaya, merdekakan 100 hamba sahaya. Sedekah 100 unta, sedekah 100 ekor kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian engkau mendapatkan kebaikan yang memenuhi antara langit dan bumi. Makanya Nabi Muhammad bilang apa? Di hari itu tidak ada amalan yang naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada amalmu, terkecuali ada orang yang melakukan amalan ini sama seperti dirimu. Kalau nggak ada, engkau yang paling top, engkau yang paling banyak amalnya. Berarti sebetulnya kita kalau duduk itu kita bisa beramal yang luar biasa banyaknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ummu Hani. Dan ini sebetulnya hakikatnya kekayaan. Coba kita bayangkan, ada orang, kita mau bicara orang kaya ya, orang paling kaya lah di Solo sini. Kebetulan orang paling kaya ini orangnya baik. Kalau sudah nggak baik, sudah jangan dihitung, karena nggak bisa dibandingkan kaya mana sama kita yang amalkan ini. Kalau dia kaya tapi bakhil, nggak bisa dihitung. Orang yang paling kaya di Solo ini punya uang, kemudian dia sedekah. Kira-kira kalau seandainya mampu bersedekah dengan apa yang disebutkan tadi, ternyata dia masih kalah dengan kita. Yang paling kaya mampu berapa sih sedekah? Sekarang kita hitung hamba sahaya. Hamba sahaya itu manusia. Perdagangan manusia nggak ada di zaman kita sekarang. Cuma coba kita hitung, andai kata ada hamba sahaya, mungkin satu hamba dengan kualitas yang baik ya. Dengan kualitas yang baik mungkin harganya kalau kita kuruskan dengan harga mobil, hitunglah 150 juta. 150 juta dikali 10 berapa? 1,5 miliar kali 100 berarti 15 M ya, 15 M. Kemudian tadi kalau baca tasbih kan seperti sedekah 100 hamba sahaya. Kalau baca tahmid seperti sedekah 100 kuda. Satu kuda harganya berapa? Hitung 50 juta lah. Kali 10 500 juta kali 100 5 miliar. 15 miliar tambah 5 miliar berapa? 2 miliar. Kemudian ketika baca 100 apa? 100 takbir, pahalanya seperti sedekah 100 ekor unta. 1 ekor unta berapa? Hitung harganya 5 juta. Berarti kalau 105 M 25 miliar. Kemudian kalau mengucapkan tahlil la ilaha illallah, maka kebaikannya dicatat sama Allah memenuhi langit dan bumi. Itu nggak usah kita hitung lah. Yang kita hitung tadi yang 3 aja, subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Itu 25 miliar. Jadi sekali duduk kita baca subhanallah 100 kali, alhamdulillah 100 kali, kemudian Allahu Akbar 100 kali, maka pahalanya seperti kita bersedekah 100 ekor kuda di jalan Allah, 100 ekor unta di jalan Allah, dan 100 budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti seakan kita mengeluarkan 25 miliar di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya tadi dikatakan sama Rasulullah, kalau kau genapkan dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, engkau dapat kebaikan yang memenuhi langit dan bumi, dan tidak ada amalan yang naik ke Allah di hari tersebut melebihi daripada amalanmu, kecuali ada yang mengamalkan sama seperti dirimu. Kalau ada satu orang yang mengamalkan sama seperti dirimu, plus ditambah dia punya amalan soleh lainnya, berarti dia lebih mulia dari dirimu. Kalau enggak, engkau yang paling besar amalnya. Dan amalan ini mutakabbilah, diterima sama Allah. Jadi sedekah dan sedekahnya diterima. Pahalanya seperti orang yang bersedekah dengan sekian banyak tadi, dan sedekahnya diterima sama Allah Ta'ala. Bayangkan, ada enggak orang kaya yang sehari buang uang 25 miliar? Buang loh. Bukan untuk kerja, bukan diinvestasikan, tapi buang duitnya. Sedekah itu kan berarti diberikan kepada orang lain. Ada enggak orang yang mengeluarkan 25 miliar untuk orang lain sehari? Wadah, saya pernah ketemu orang kaya. Dalam sehari dia pernah bersedekah 25 miliar. Apa yang kau baca tadi tambahin 100, lipatkan 2 kali lipat. Berarti kau sedekah 50 miliar. Ada enggak? Ada, saya pernah ketemu orang kaya sedekah 50 M dalam seharinya. Baca 3 kali. Lipatkan 3 kali. Subhanallah 300, alhamdulillah 300. Allahu Akbar 300. Maka seperti 75 miliar kau sedekahkan tadi. Ada enggak yang seperti itu? Padahal itu sangat singkat, kita duduk sambil duduk niat TV kayak, atau sambil kerja, mikir apa kayak, atau sambil baca apa kayak, kita baca itu bisa. Subhanallah, 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 subhanallah. Atau kalau mau baca langsung ya, dibaca langsung subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Atau tadi baca 100, ditutup dengan la ilaha illallah 100 kali. Walaupun ada yang sehari sedekah 75 miliar, walaupun ada yang sehari sedekah 100 miliar, 200 miliar, yang terakhir la ilaha illallah kata Rasulullah apa? Pahalanya seperti engkau mendapatkan kebaikan yang memenuhi langit dan bumi. Sudah nggak ada orang kaya yang punya sesuatu yang memenuhi langit dan bumi, nggak ada. Sudah, kau lebih unggul daripada dirinya. Nah, amalan ini bukan kita buat sombong-sombongan, saya lebih mulia, amal saya lebih banyak, enggak. Tapi di sini menunjukkan betapa banyak amal yang atau kebaikan pahala yang engkau bisa dapatkan dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya zikir itu mahal. Saking Allah itu merintahkan hambanya untuk banyak berzikir, selalu berzikir mas sampai dikasih pahala. Kita itu diperintahkan berzikir sama Allah, manfaatnya kembalinya buat kita. Allah nggak butuh dengan zikir kita. Kita yang dapat manfaat dari zikir. Supaya kita itu mau, kita masih diberikan pahala sama Allah. Jadi ini baiknya Allah luar biasa. Kita diperintahkan sama Allah untuk zikir. Manfaatnya zikirnya untuk kita sendiri, supaya kita mau zikir disiapkan amal atau disiapkan pahala yang besar. Nih, supaya kau mau berzikir. Jadi saking dermawannya Allah Subhanahu wa taala, semuanya difasilitasi. Yang dapat manfaat zikir ya kita. Kitanya masih dikasih fasilitas sama Allah, kalau kau zikir kau akan mendapatkan pahala yang sekian banyak dan dapat manfaat daripada zikir itu sendiri. Maka jangan sampai kita buang waktu kita, apalagi sudah tahu ini tahu pahalanya seperti ini, jangan sampai kita sia-siakan. Karena kita sudah diberi kesempatan sama Allah, dikasih tahu. Kalau nggak diamalkan, nanti di hari kiamat kita dibangkitkan sama Allah Ta'ala, kita melihat saudara kita sedekahnya sekian, sedekahnya sekian. Padahal orang nggak punya, orang miskin. Loh, ini orang sama seperti saya, kok bisa punya sedekah ini, sedekah itu? Oh, ternyata dia ngamalkan apa yang disampaikan sama Nabi Muhammad. Padahal saya juga tahu, tapi saya nggak ngamalkan. Akhirnya apa? Kita nyesel. Jangan sampai kita dibangkitkan